Halo sahabat bahasa dan pembelajar bahasa dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya, Wawan Julian, dalam channel pembelajaran Bahasa Indonesia. Video pembelajaran ini membahas pengertian, karakteristik, dan isi berita. Keberadaan berita menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kebutuhan akan informasi kini telah menjadi sesuatu yang amat penting bagi masyarakat. Menurut kalian, seberapa pentingkah peran berita itu terhadap kehidupan? Juret mendefinisikan bahwa berita adalah sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi dan disampaikan oleh wartawan di media massa. Hal ini menunjukkan bahwa faktor peristiwa atau keadaan menjadi pemicu utama terjadinya sebuah berita. Dengan kata lain, peristiwa dan keadaan itu merupakan fakta atau kondisi yang sesungguhnya terjadi, bukan peristiwa rekaan atau fiksi. Menurut Nasution, bahwa berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian faktual, penting dan menarik bagi sebagian besar pembaca atau masyarakat, serta menyangkut kepentingan mereka. Kuat mendefinisikan berita sebagai laporan suatu kejadian yang faktual, menarik, dan luar biasa. Unsur faktual atau kenyataan, kemenarikan, dan keluar biasaan inilah yang merupakan sebagian syarat layak atau tidaknya berita itu dimuat. Secara sederhana dapat kita pahami bahwa berita merupakan laporan aktual sebuah peristiwa faktual atau benar-benar terjadi, menarik, penting bagi sebagian besar publik atau masyarakat, dan dipublikasikan melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media internet. Berdasarkan definisi berita di atas, dapat kita ketahui karakteristik berita yang membedakannya dengan teks yang lain, yaitu 1. Aktual, 2. Faktual, 3. Menarik, 4. Penting, dan 5. Objektif. Berikut penjelasannya. A. Aktual berarti informasi di dalam berita berisi peristiwa terbaru. B. Faktual berarti peristiwa yang disajikan di dalam berita benar-benar terjadi. C. Menarik berarti peristiwa di dalam berita memiliki keunikan yang layak untuk diketahui publik. D. Penting berarti informasi di dalam berita memiliki nilai yang diperlukan dan diketahui oleh publik. E. Objektif berarti informasi yang disajikan di dalam berita
tidak berdasarkan dugaan atau prasangka. Setelah kalian memahami pengertian dan karakteristik berita di atas, mari kita simak teks berita berikut. Syarat tes antigen dan PCR dihapus. Begini tips aman liburan naik transportasi umum. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan aturan baru bagi pelaku perjalanan domestik. Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut, ataupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen atau polymer chain reaction atau PCR negatif, ujarnya. Aturan yang berlaku sejak Selasa itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2002 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya penggemar traveling. Meski demikian, pelaku perjalanan atau wisatawan tetap wajib menjalankan protokol kesehatan atau prokes secara ketat. Pasalnya, virus corona belum sepenuhnya musnah. Adapun salah satu prokes yang wajib diterapkan adalah penggunaan masker yang aman, terutama selama perjalanan jauh dengan kendaraan umum. Pastikan juga masker yang digunakan nyaman dikenakan dalam waktu lama. Kamu bisa menggunakan masker jenis N95 atau masker medis yang dilapisi masker kain untuk perlindungan ganda. Selanjutnya, mari kita identifikasi isi berita tersebut. Perlu diingat bahwa dalam mengidentifikasi isi berita, kita dapat menandai bagian-bagian informasi penting. Informasi penting tersebut tentunya yang sangat diperlukan untuk diketahui oleh publik. Berikut beberapa informasi penting yang dapat kita ketahui berdasarkan berita yang telah disajikan. Informasi penting isi berita. A. Pelaku perjalanan domestik yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen atau PCR negatif. B. Pemberlakuan aturan sejak 8 Maret 2022 berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2022. C. Pelaku perjalanan atau wisatawan tetap wajib menjalankan protokol kesehatan atau prokes. Cara cek keaslian dokumen kependudukan yang dicetak sendiri. Kementerian Dalam Negeri membuat terobosan baru di bidang kependudukan, khususnya kartu keluarga dan akta kelahiran dokumen lainnya. Kini, dokumen kependudukan berupa kartu keluarga dan akta kelahiran bisa dicetak sendiri oleh masyarakat menggunakan kertas HVS biasa. Bagaimana dengan keasliannya? Meskipun dicetak di selembar kertas dan tidak menggunakan jenis kertas security printing berhologram anti pemalsuan, dokumen ini tetap mempunyai kekuatan hukum. Hal itu
sebab terdapat kode pemindai berbentuk Quick Response atau QR di pojok kanan bawah dari dokumen kertas yang telah dicetak mandiri. Masyarakat dapat melakukan scan kode QR dengan perangkat smartphone yang telah aktif mode pemindai QR dan terhubung dengan laman situs www.dukcapil.kemendagri.go.id. Nantinya pemindai ini akan ditampilkan data lengkap dari masing-masing anggota keluarga. Apabila dokumen asli, maka hasil pindai akan muncul tanda centang berwarna hijau dan tertulis dokumen aktif, nomor induk kependudukan atau NIK pemohon, nama pemohon, dan nomor dokumen. Namun apabila dokumen palsu atau tidak sesuai dengan yang ada dalam database, maka akan muncul centang warna merah. Refleksi kegiatan belajar. Cermatilah kembali teks berita tersebut. Kemudian temukanlah informasi penting atau isi beritanya. Kerjakan di buku catatanmu dan tunjukkan hasil kerjamu pada gurumu. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga semakin menambah wawasan dan kemampuan berbahasa kalian. Belajar di mana saja, cerdas berbahasa Indonesia di channel pembelajaran Bahasa Indonesia Wawan Yulian. Sampai jumpa dalam video-video pembelajaran berikutnya.